Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua and welcome back with us in Tera Talks. Of course, it's me, Jopa, and Bekahir, halo. jadi hari ini kita akan membahas topik yakni pentingnya menjaga lingkungan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kayak pasti bertanya-tanya sih, emang topik lingkungannya apa sih, sungguhannya apa sih? Jadi guys, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya kasus-kasus lingkungan di Indonesia, kayak kerusakan lingkungan, ada perubahan iklim, krisis air, yang bukan hanya menjadi isu ekologis tetapi juga menjadi isu moral dan spiritual. So, before we start our discussion today, kita punya narasumber. Makanya kita panggilkan para narasumber kita, yaitu para ahli, para spesialis, para nih. Maka di atas kepala kita panggilkan narasumber kita. Mungkin boleh buka. Oke, boleh aja ya aku ya. Perkenalkan nama aku Aulia Talita Afila, bisa dipanggil Talita, dan ini temanku. Perkenalkan, nama saya Anindya Najwa Anjani, bisa dipanggil Anjani. Aku Tria Magfiratul, bisa dipanggil Tria. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan dan itu sangat membuat kami penasaran nih, betul. Apakah agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau juga dengan alam ciptaannya? Jadi ini pertanyaan pertama. Baik. Gimana sih menurut kalian perspektif agama dan tanggung jawab manusia terhadap alam? Oke, jadi menurut Islam itu udah disebutin dalam beberapa surat bahkan hadis gitu ya. Nah kalau dalam suratnya sendiri itu disebutin dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tusibu fil ardi ba'da islamiha wa da'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Di bumi kita tuh kan disebut sebagai khalifah fil ard, yang artinya wakil Allah di bumi gitu. Kita tuh pemimpin di sini sebenarnya. Nah, maka dari itu kita tuh memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita gitu. Kan malah mengeksploitasinya. Betul ya sebenarnya. Nah, lalu disebutkan pula dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi jika kiamat datang dan di tanganmu memegang bibit tanaman maka tanamlah. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah menjaga dan menanam tanaman itu juga bisa disebut sebagai beribadah gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, tanaman-tanaman itu kan juga berzikir kepada Allah, Tuhan kan berzikir. Jadi dengan kita mengasihi sama makhluk hidup, berarti kita juga termasuk sebagai beribadah gitu. Jadi kita mendapatkan pahala gitu. Itu dari perspektif agama. Berarti sudah disebutkan dengan jelas ya tadi, agama Islam ini terutama kalau tumbuhan itu harusnya kita jaga, Kita rawat, karena sebenarnya Tuhan kan sudah menjaga kita, memberikan lingkungan yang asri, kehidupan yang aman, banyak udara oksigen betul. Nah, tapi nih Kak, kenapa ya masih banyak manusia-manusia yang nggak bisa menjaga lingkungan itu sendiri? Mungkin bisa dijawab. Kak, kalau menurut saya sendiri dan menurut perspektif Islam tentunya ya, karena manusia itu seringkali lupa kalau bumi itu bukan sepenuhnya milik mereka. Jadi sekarang itu juga lagi marak kan kayak gaya hidup yang terlalu konsumtif atau mungkin banyak yang haus akan ekonomi gitu loh. Jadi itu yang menjadi sasaran itu alam tentunya. Padahal dalam Islam sendiri itu ya sikap berlebihan atau bisa kita sebut dengan israf itu sangat dilarang. Dan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya ya bani Adama khudzu zinatakum yang takul majdi wa waswahu la tusrif innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya krisis lingkungan ini tidak sepenuhnya karena memang alam yang rusak itu. Jadi manusia itu mulai kehilangan kesadaran spiritual mereka gitu loh. Jadinya alam lah yang menjadi sasaran mereka. Keren banget ya, padahal kalau misalnya kita bisa menjaga lingkungan dari diri kita sendiri, mungkin sampai sekarang masih banyak lahan dan hutan-hutan yang masih bisa kita jaga, apalagi flora dan faunanya, sumber daya yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Terus gimana sih cara konkret kita menerapkan nilai-nilai keagamaan yang menjaga lingkungan? Menurutku tuh nilai-nilai agama bisa diterapkan kan banyak hal sederhana, tapi dengan cara nyata itu menerapkan secara langsung real life. Contohnya tuh masjid bisa jadi eko masjid dengan kita menghemat air dan listrik, terus kita juga bisa menjadikan masjid itu sebagai tempat edukasi. Kan biasanya ada anak kecil kan yang ngaji masjid. Nah kita tuh bisa mulai edukasi dari mereka yang paling kecil. Jadi dari situ tuh kita bisa kayak membujuk mereka kayak oh kita bisa dong nanam tanaman, nanam bibit biar menjaga ekosistem alam kan. Nah dari situ kan otomatis anak-anak ikut menjaga lingkungan alam.
Terus selain itu tuh umat-umat kita tuh bisa diajak melakukan kegiatan seperti menanam pohon, berbibit, jadi dari anak kecil tuh boleh juga yang dewasa. Terus kalau kalian tahu ya, sedekah tuh bukan cuma soal uang. Sedekah tuh bisa pakai bibit tanaman, jadi dari situ tuh kita bisa nanam dan kita bisa menjadikan, maksudnya menghidupkan lagi ekosistem kita gitu. Baik banget sih, aku baru tahu loh, Jin, kalau misalkan sedekah itu nggak cuma dari harta, senyum, tapi juga bisa ke lingkungan, bahkan bisa dengan cara berbagi menanam bibit gitu. Nah, dari diskusi kita nih hari ini, kita udah dapet 3 kesimpulan nih teman-teman yang bisa kita ambil gitu. Yang pertama kan bahwa Menjaga lingkungan itu bukan sekedar kewajiban sosial, tapi juga kewajiban spiritual. Lalu yang kedua, agama Islam itu terutama insya Allah sudah menjelaskan dengan secara gamblang bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga lingkungannya. Lalu kita juga harus menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjaga lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu kerusakan alam sebenarnya adalah cermin dari kerusakan moral kita. Makanya supaya kita bisa menjaga moral kita, yaitu kita salah satunya dengan cara menjaga lingkungan kita. setuju. Makanya nih guys, kita harus mulai dari diri kita sendiri nih dari sekarang ya. Kecil yang kita lakuin setiap harinya itu sudah sangat berarti bagi lingkungan, asalkan berlandaskan dengan nilai keagamaan dan juga iman gitu. Sebelum kita ini ya, sebelum kita closing nih teman-teman, kita punya tagline. Kalau kita ngomong seperti menjaga lingkungan, semuanya menjaga amanah lingkungan. Oke ya, alright, itu 2, 3. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga amanah Tuhan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.